Buat saya pribadi, Pitung itu tokoh fenomenal, orang Betawi yang kalau boleh diibaratkan itu dia seperti Dewa Janus. Kenapa Dewa Janus? Soalnya memiliki dua wajah dengan karakter yang berbeda. Satu karakter kebaikan dan satu karakter keburukan. Karakter kebaikan itu dilihat oleh masyarakat lokal sebagai tokoh yang tokoh pahlawan. Tokoh jahat itu sebagai perampok, bandit di mata kolonial. Tokoh Bitung, tokoh yang membuat kita banyak bingung. Tidak hanya di masa kolonial, mereka bingung tentang Bitung, cara menanggulanginya bagaimana. Demikian kita yang di hari ini juga merasa kebingungan tentang sosoknya. Apakah dia tokoh nyata, atau tokoh fiktif? Kebingungan ini saya lihat karena begitu banyak versi cerita yang dibuat. Kalau boleh saya ini kasih masukan, saya merangkum beberapa versi cerita. Itu pertama adalah versi dari orang Tiongkok peranakan. Ini mulai mencuat ketika film Si Pitung di tahun 1931 dibuat. Kenapa saya bilang versi peranakan Tionghoa? Karena dari produser sampai sutradara itu menggunakan orang Tionghoa. Produsernya itu Wong Brothers, sutradara Teng Puji, dan pemainnya itu Herman Sim, semua peranakan Tionghoa. Segmen untuk film ini juga ditujukan sebenarnya untuk kalangan orang Tionghoa, maksudnya peranakan Tionghoa dan orang Tionghoa. Peranakan disebutnya Kiao Seng, kalau totoknya disebut Hua Kiao. Kenapa saya bilang peranakan Tionghoa lagi? Karena secara alur cerita, film ini mengadaptasi dari cerita roman klasik yang berdasar dengan dasar cerita Rampok Budiman, yaitu cerita Kinlan yang terjadi pada masa dinasti Qing sekitar abad 17. Namun versi ini tidak begitu menyebar luas, jadi tidak terlalu menjadi bahan perbincangan orang. Yang kedua itu versi Belanda. Versi Belanda itu dibuat oleh wartawan Belanda yang bernama Jan Fabricius. Jan Fabricius ini dia selama 10 tahun di Batavia menulis tentang peristiwa itu, namun penuh dengan subjektivitas. Artinya dia mewakili pihak Belanda dengan mengatakan bahwa Pitung itu benar-benar murni tokoh yang jahat. Penggambarannya sebagai penggambaran sosok yang seram, yang jahat, brutal, melakukan pemerkosaan, pembakaran dan lain sebagainya. Versi ini tidak begitu mendapat tempat di kalangan masyarakat. Versinya yang tadi, versi yang Belanda itu juga sebenarnya mengagungkan Scott Henne dari sisi penokohan. Dia menganggap bahwa Scott Henne benar-benar punya jasa. Terus versi Indonesia atau masyarakat aktif Betawi, pada umumnya ini punya kesamaan satu sama lain. Seperti saya lihat dari cerita rakyat Betawi, rancak, hikayat, dan seni pertunjukan memang udah mulai muncul tahun 30-an. Tapi mulai marak itu sekitar tahun dekade 60 sampai akhir 70-an. Saya melihat bahwa ide-ide cerita berlatar belakang kepahlawanan itu merupakan hasil, boleh dibilang sebagai hasil reka cipta, di mana pada masa pemerintahan Gubernur DKI Ali Sadikin itu banyak mengangkat budaya Betawi dalam kemasan-kemasan yang baru, termasuk dalam ini ada cerita-cerita lenong yang diangkat dengan tokoh-tokoh pahlawanan seperti Ayub, Pitung, Jampang, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu lenong mendapatkan tempat karena ada banyak beberapa seni budaya yang Betawi yang aslinya tidak seperti itu, makanya dibuat sedemikian rupa, dieksplor, apapun tentang Betawi diangkat ke permukaan, sampai akhirnya lenong yang tadinya di jalan, dia harus mendapatkan tempat di Taman Ismail Marzuki. Lalu cerita yang versi ini novel Lukman Karmani. Novel Lukman Karmani itu termasuk yang maksudnya tadi mengeksplorasi cerita dari Si Pitung. Dia menurut penuturannya bahwa dia juga meriset ke masyarakat atau sesepuh Rawabelong, kalau tidak salah namanya Haji Bakir yang wafat di Mekah. Jadi ngakunya masih keturunan itu. Dia menulis tahun 68 dalam bentuk novel. Novel ini termasuk sukses, jadi diangkat ke layar lebar 2 tahun kemudian dengan pemerannya Diki Zulkarnain. Kalau menurut hasil pembicaraan saya dengan
Babi Uci Sanusi itu yang terlibat dalam koreografi di film Si Pitung, bahwa film Pitung juga sedikit banyak melakukan riset. Jadi ntar saya kasih penjelasan tentang apa sih yang ada di riset di film Pitung itu. Lalu novel Sukanto ceritanya nggak beda jauh. Terus Tami Terha dia udah mulai membicarakan secara fisik bahwa ini di latar belakangnya adalah orang latar Tionghoa di Cina Benteng dengan apa secara fisik orangnya kecil, tinggi tidak lebih dari 155 dengan cambang agak meningkat ke depan. Lalu Rahmat Ali tidak begitu jauh juga. Rahmat Ali mulai berani mengungkapkan bahwa cerita Pitung merupakan adaptasi dari Robin Hood, jadi rampok Budiman, tapi Robin Hood karena rampok Budiman itu banyak. Jadi ada Zorro juga rampok Budiman, adaptasi dari Joaquim Manuel kalau nggak salah itu orang-orang Meksiko. Terus sama Encin tadi orang-orang Tiongkok. Posasi ini dalam film Si Pitung juga menggambarkan hal yang sama, tapi dia lebih menguatkan sosok Si Pitung sebagai tokoh yang soleh, tokoh yang baik, yang serba inilah pokoknya. Damar ini Pak Lupi, ini nggak beda jauh, teman dia lebih kajian risetnya ke perpustakaan. Lalu Mulyawan Karim, sama. Terus di Ridwan Saidi di buku Profil Etnik Betawi itu dia mengungkapkan apa yang menjadi landasan penafsirannya yang diambil dari ungkapan Tami Terha. Lalu terakhir Auguste yang menulis semacam riset itu. Nah ini yang menurut saya agak menarik. Yang terakhir dari tulisan abang kita, Bang Tuan Mahmud Al-Fatah dengan judul Pitung. Kalau boleh saya mengoreksi nih Bang, maaf nih kalau dalam ini kan konteks bahasa Jawa ya. Mungkin ada di sini orang Jawa nggak? Ada. Ini kalau nggak itu Mas Robi. Ini karena bahasa Jawa pesisir termasuk Cirebon ya. Itu kata pitung itu secara itu adalah numeral 7, tapi dia tidak bisa sebagai kata sandang, harus ada nomina yang mengikuti di belakangnya. Misalnya pitung dina atau 7 hari. Ang ini adalah ligatur, artinya pengait antara dua suku kata. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kata sandang. Kalaupun dia mau berdiri sendiri, dia harus piton yang sifatnya pasti. Kedua, Ituan Pitulung. Ituan Pitulung secara konteks kelaziman bahasa Jawa itu mengandung akhiran an di sini mengandung ketidakpastian. Saya ambil contoh begini. Ini bahasa Indonesia yang tidak adaptasi dari bahasa Jawa ya. Misalnya gini, Bang Iwan, di buku berapa harganya di sana? Oh itu 10 ribuan. Kata an itu mengandung makna yang tidak pasti. Dia bisa 10 ribu, bisa 10.500, bisa 10.900. Jadi bentuk pituan di sini itu harus ditemani di depannya, ada nomina di depannya, misalnya 7 orang harus buang pituan, jadi berlatar belakang dengan pitungnya gitu. Jadi seperti begitu Bang. Jadi kalau pituan di sini tidak bisa harus diri sendiri, harus ditemani depannya. Kedua, dia mengandung arti ketidakpastian. Dia bisa 7 orang, bisa lebih. Lalu ini saya boleh ceritakan lagi ya. Dalam konteks penulisan saya lihat waktu saya pertama lihat, saya kalau lihat buku pertama itu adalah saya dari belakang, nggak pernah saya dari depan. Saya dari belakang kalau lihat buku, nggak pernah dari depan. Saya lihat daftar pustakanya, referensi dipakai apa. Kalau oke, saya bilang oke. Tapi begitu saya masuk ke depan, saya lihat sistem penulisan, tidak ada metode yang digunakan karena kita tahu bahwa untuk penulisan sejarah itu ada bisa metode penelitian sejarah dan metode folklore, metodologi folklore. Jadi kalau kita seperti ini contohnya ke metodologi folklore, tapi di buku ini tidak disebutkan. Ini terlalu mengacu pada satu sumber. Jadi kalau dalam metodologi sejarah itu ada namanya kritik sumber, Bang. Jadi kalau misalnya kita menemukan bahan, kita harus komparasi dengan sumber-sumber yang lainnya, apakah ini sahih atau enggak. Dari sisi sejarah, ini satu yang perhatian saya mendapati tentang cerita Pitung ketemu Mas Sose. Ini menarik bagi saya, karena apa? Mas Sose itu diceritakan untuk
kontrak Aceh pada tahun 1890, tanggal 2 bulan Mei. Itu sebagai pasukan polisi anti gerilya untuk melawan pasukan Aceh. Itu pertama kali dibuat. Lalu ke Jambi tahun 19 sekian, ke Kalimantan, ke Jawa dia itu baru tahun 1916 ditempatkan berdasarkan Gubernur itu nomor 19 tanggal 5 Oktober. Jadi kalau dibilang Pitung pernah bertemu dengan Marsose, saya pikir ini history, karena Marsose di sini baru ditempatkan di Jawa tahun 1916, di mana ditempatkan 2 divisi. Satu divisi di timur itu di daerah Lawang dan Lamongan, divisi barat itu di Mr. Cornelis, Cikarang dan Bekasi. Dulu Cikarang namanya Cabang Bumi. Lalu yang dari sisi silat, nah ini karena saya penelitian silat nih Pak, mohon maaf. Saya agak, ya jujur aja nih, maksudnya ya bukannya saya mengecilkan gitu Pak. Saya ngelihat, saya baca ini kayak cerita apa gitu, kayak inilah Scott Heiner, silatnya Bexi, belajar silat, karena menurut saya Bexi itu salah satu aliran di Betawi yang nasabnya cukup kuat Bang, jadi terpelihara dia. Jadi si A belajar dengan sini, si B tadi tahu semua ada apa diagramnya gitu. Silat aliran yang nasabnya agak kuat, Bexi dan Cikri, karena saya udah bisa tidak suku-suku juga. Tapi ini nggak disebut ya ini. Ke apa Babi dulu juga blog saya pernah. Terus dari saya masih jadi pertanyaan saya 100 jurus Jakarta itu saya masih bingung. Disebutin juga jurus Cimande belang. Saya juga baru bingung, baru nemuin. Mungkin kalau di sini ada komunitas silat, tahulah sejarah Cimande itu bagaimana. Karena Cimande itu dikenalkan oleh Eyang Khair, jadi dari Abu Hasan. Dan Cimande itu sekarang jadi nama tempat di Bogor. Kalau merujuk ke sini dianggap sebagai silatnya itu ya mungkin perlu kajian lebih lanjut menurut saya. Speaker, deketin mic. Oke, saya berupaya untuk mengkaji dari data-data sejarah baik dari arsip atau harian koran yang pernah terbit di waktu itu. Di Bang Iwan disebutin bahwa jangan ini orang Belanda, jangan ke orang Belanda, orang Belanda itu propaganda. Saya pikir apa aja sih? Saya pikir namanya manusia yang jelek, yang baik itu ada. Orang Belanda juga nggak semua jelek. Kita lihat pemimpin redaksi dari Batavia Newsblad itu namanya P. Adam. Itu dia sangat militan sekali untuk membela rakyat kita. Kita tahu pahlawan nasional Setiabudi, Ernest Gorsdecker, dia itu penulis The Lokomotif, wartawan lokomotif, lalu wartawan Batavia Newsblad juga. Terus Edu de Peron, itu wartawan, semua semangatnya semangat membela masyarakat Indonesia. Tulisan-tulisannya selalu mengkritisi pemerintahan kolonial. Makanya saya pikir agak bijak lah kalau saya bilang mengukur rata gitu bahwa ini semacam propaganda Belanda bahwa oke lah namanya penjajah pasti tidak ingin lah rakyat dan mati. Tapi ada juga sisi baik orang itu pasti ada. Pertama tentang Pitung, dia sosok yang misterius, disebut sebagai Pitung sampai terakhir yaitu Pitung pas tanggal 28 Agustus tahun 1892 udah mulai disebut sebagai Pitung. Pitung dalam catatan yang pernah saya dapat itu merupakan nama alias dari satu orang. Pitung itu nama satu orang, alias dari Salimun. Kalaupun dia kelompok, betul kelompok, karena pada masa itu emang lagi musimnya kayak sekarang ya, musim begal itu banyak yang namanya. Nah pada akhir abad 19 itu musim dunia perbanditan, dunia rampok. Tapi tidak semata-mata untuk perlawanan ini tidak murni kriminal, karena ada beberapa yang ada karena resistensi terhadap pemerintah kolonial, perlawanan. Jadi pemerintah melawan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, walaupun dengan cara seperti itu. Dari beberapa artikel yang ditemukan, saya belum menemukan Pitung terdiri dari 7 orang, tapi 6 orang itu beberapa kali tulis. Di antaranya Mujiran, Abdurrahman, Rais, Jigi, Gerif. Satu yang hilang itu Jebul. Saya melihat tulisan Jebul itu ada di tulisannya Kosasi.
mungkin nggak tahu referensi dari mana, saya nggak tahu, cuman dari artikel-artikel yang pernah ada itu hanya 6 orang. Tapi tidak ada informasi, sekali lagi tidak ada informasi mengenai nama keluarga, dalam hal ini adalah nama ayah dan ibunya. Tidak seperti ditulis oleh Ramadhan ini Palupi di sekutunya atau di, mungkin karena saya belum menemukan, jadi saya belum berani bilang bahwa nama ayah dan ibunya. Baru ada nama istri, saya menemukan nama istri Pitung. Coba Pak, saya kasih lihat datanya dulu. Nah, ini disebutin istri dari Salihun atau Pitung, disebutin bahwa itu Verheden, jangan lupakan. Bob of Sarina, dipanggilnya Bob. Nyai Sarina is the vrouw van Pitung geweest. Jadi itu maksudnya apa? Itu adalah istri dari si Pitung, namanya Nyai Sarina. Ini saya bukannya mengarang, saya cuma mengambil dari data yang ada aja. Lanjut Pak. Nah ini disebutin juga Pitung Sportvliegen Grootvader. Jadi itu disebutin bahwa Pitung punya kakak angkat artinya, namanya Sairin. Nanti mungkin kalau misalnya di sini ada dari Rawabelong, kita bisa sama menggali, siapa tahu ketemu jalurnya berdasarkan data. Ya kalau misalnya nggak ketemu, kita berusaha terus. Belajar nggak ada matinya Pak, kita terus berusaha. Nah, ini adiknya Pitung, Samin Jongeren Bruder van Pitung. Jadi Jongeren Bruder maksudnya ada adik. Kalau di bahasa Inggris yang brother. Jongeren Bruder van Pitung. Jadi ini baru ketahuan bahwa Pitung bukan anak bontot. Yang selama ini disebutin di Rahmat Ali bahwa dia anak bontot. Ternyata dia punya adik. Ini ditangkap karena apa? Setelah ini beritanya setelah itu kan 27 Oktober 1893, jadi beberapa hari setelah Pitung wafat ditembak. Jadi semua disidik segala macam, ditangkap-tangkepin, yang ini ternyata adiknya ikut terlibat. Karena apa? Disebutin di bawahnya, dia menyusupkan senjata dan pakaian waktu mau masuk jenguk ke Pitung penjara, jadi diselundupin. Anaknya kecil, kan disebutin di situ. Noh has and kid, jadi masih kecil, makanya tidak terlalu dicurigai waktu masuk penjara karena dia membawa senjata di situ sama pakaian. Nah, yang ini pembunuhan di Sawah Besar, itu dari di bawahnya ada keterangan tentang 5 harian apa, itu tahun 1926, jadi ada rentang waktu 30 tahun setelah kejadian Pitung. Setelah diselidik, nama Daim ternyata itu masih ada kaitannya Pitung, yaitu cucu, karena di sini disebutin Klenzon itu maksud cucu. Van der Artis Brechten rampok ke Pitung, jadi cucu dari rampok Pitung yang sangat terkenal. Ya. Namanya Daim, jadi dia ngebunuh Swep. Ini surat dari asisten residen Riau kepada Raja Ali Hadi, permintaan untuk memburu Pitung dan Jii berdasarkan permintaan dari asisten residen Mr. Cornelis. Pada bagian bawah disebutkan secara fisik bentuk Pitung, maksudnya secara fisik dari wajah, tinggi badan, dia badannya tinggi besar, mukanya bulat, hitam manis, berbadan tegak. Jadi untuk ukuran fisik orang Betawi cukup main ganteng lah, walaupun hitam manis. Ini terbukti Pak, dari data tadi disebut, itu balik lagi data tadi deh. Mungkin bahwa Pitung ini itu diidolakan perempuan-perempuan gitu. Ini banyaknya ngefans sama dia. Tapi dia tidak melupakan sang istrinya. Itu yang namanya Sarina, tinggal di Gang Caulan. Ini ada tulisannya di bawahnya Pak, karena nggak muat, jadi saya potong aja. Tinggalnya di Gang Caulan. Gang Caulan tuh dulu namanya Jalan Kemakmuran. Kalau sekarang Jalan Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oh. Itu daerah mana? Gajah Mada. Menteng. Cideng. Gajah Mada. Cideng. Nah, riset tanya-tanya ke Babi Nunung sama sepuh-sepuh Rawabelong, katanya masa Pitung itu jauh sebelum Cimaing sebagai kreasi silat cingkring. Jadi kalau katanya Babi Nunung, kayaknya Pitung bukan silat cingkring gitu katanya, karena jauh lah masanya.
Tapi bukan serta-merta namanya jago itu bukan nggak bisa silat, pasti ada silatnya. Cuman karena saya bicara berdasarkan data, saya belum menemukan silatnya apa. Saya baru menemukan bukti bahwa seorang jago itu pasti punya bela diri. Zaman dulu bisa tidak di data selanjutnya. Penjara jago-jagoan, begal, rampok segala macam di penjara di sini. Itu disebutin jago, main pukulan, keleren. Jadi jago dan main pukulan itu ngajarin, saling ngajarin. Jadi kalau cerita dari Bang Ana atau cerita tentang jago Rahmat waktu di Bui di penjara itu memang saling sharing pengetahuan bela diri. Jadi saya bicara data di sini bahwa jago, kakek zaman sekarang jago sekarang kan modal nekat doang Pak. Ayo, modal nekat, modal berani, nggak bisa apa-apa. Kalau udah benar lah, dia punya mainan, baru berani. Jaganya pernah, tapi saya belum sempat masukin karena itu harus potong-potongin datanya Pak, banyak banget. Itu dia pegang pisau badi, sama yang diandelin itu 2 revolver. Revolvernya jenis Hembrook Dutch Army tahun 1878. Ini gambarnya. Nah ini kaitannya sama saya ngomong Babi Uci tentang riset film Si Bitung. Ini tuh saya liatin tuh Pak, film Si Bitung tuh, saya stop, saya zoom pistolnya yang dipegang sama Samsung S yang demang master itu. Saya zoom, saya liatin, saya cocokin. Samsung S masih ada. Mirip. Jadi emang kalau menurut Babi Uci ada risetnya walaupun tidak berjalan. Cuman terkait Bitung itu pakai peci atau cara vaksin, saya kurang begitu yakin karena peci mulai marak itu tahun 1920-an Pak. Jadi pas zaman ini apa? Zaman itu kebangkitan pemuda nasional jadi dikenalkan sama Bung Karno sama Suhardi Saroja. Jadi kemungkinan sini masih pakaian ikat gitu. Tidak perawat, contohnya tidak seperti di film pakai peci atau apa. Karena pada umumnya orang dulu tuh sebelum dikenalkannya maksudnya maraknya peci itu pakai ikat. Ini Si Bitung pejuang atau penjahat? Kalau saya boleh tanya Bapak, Si Bitung pejuang atau penjahat Pak? Juang dong. Kalau saya sih terserah aja bilang, karena saya kan menampilkan data aja gitu kan. Bitung atau kelompok-kelompok boleh katakanlah gangster, teman kalau saya bilangnya bukan gangster, bukan rampok, bukan jahat. Rover, kalau bahasa Banda rover atau Bendewezen itu konteksnya lebih lebih terhormat lah dibanding rampok, bandit. Saya lebih menggunakan kalau bahasa Banda Bendewezen atau Tussenpersonen tuh ini ya kayak apa ya? Susah sih kalau dijelasin ke bahasa Indonesia tuh Tussenpersonen. Kalau Bendewezen ya mungkin jago kalau di tempat tuh jago, bukan jagoan gitu. Kondisi dia itu lahir karena kondisi pada waktu itu Pak. Jadi mereka itu merupakan jawaban terhadap keadaan pada waktu itu. Waktu itu ketimpangan antara si kaya dan si miskin jauh sekali gitu. Kalau zaman sekarang orang kaya kan biasa aja nyari duit secara halal gitu. Kayanya ditempuh dengan cara yang biasa. Tapi pada zaman dulu tuan tanah itu menginjak, net kaya dengan menginjak, dengan memeras, dengan cara pembelian, pungutan pajak, blasting, segala macam. Nah kondisi-kondisi itu melahirkan yang namanya jagoan. Walaupun, sekali lagi walaupun dengan cara yang seperti itu, dengan cara merampok. Nah, rampokannya rata-rata juga bukan orang-orang kita yang dirampok. Rata-rata itu juragan, tuan tanah, toke-toke. Sempet Bitung yang pertama kali ditangkap itu waktu dia bertiga. Teman saya belum sempat masukin. Namanya temannya itu Untong dan Saidi, mungkin bisa dilacak lah. Untong dan Saidi, dia merampok backmaster atau back Cina, namanya Cina boleh nggak ya? Boleh. Back Cina dari back Cina tanah tinggi itu namanya Tan Acan. Ketempuan Pak, maksudnya ya ketemu batunya dah. Yang dihadapi ternyata back itu jago kuntal. Padahal udah dikeroyokin tapi kalah, akhirnya ketangkep. Nah mulai saat itu dia berupaya untuk ini memperbaiki diri lah segala macam sampai menggunakan senjata revolver itu yang dia curi dari namanya saya lupa tuan tanah Cina juga. Pokoknya umumnya yang dirampok itu tuan tanah.
Adapun yang pernah kejadian yang lokal itu di Bekasi, yang dia bersama kelompoknya membunuh 4 orang, dan itu juga beberapa di antaranya tuan tanah di sana. Itu ini sosok yang ditakuti juga dicintai. Ini saya lingkarin 2 kata, fresh of win itu. Jadi dia sosok yang ditakuti tapi dicintai. Karena apa? Waktu pelarian dikejar-kejar Belanda, dia itu sering disembunyikan oleh masyarakat. Jadi makanya Schotten itu nyari-nyari nggak dapat, ya karena dia dilindungi. Jumpat sini. Terbukti apa? Pada waktu setelah Pitung wafat, itu di pembersihan Pak, pembersihan orang-orang yang terlibat terhadap Pitung, yang termasuk yang menyembunyikan, termasuk yang menerima hasil jarahan, itu dibersihkan. Ada datanya sih. Nanti insya Allah kalau misalnya mau, saya kasih lah data tentang orang-orang yang dibersihkan. Itu ada 12 orang, 1 perempuan namanya Cong, yang saya ingat perempuan Pak, namanya Cong. Wah, nah, diingat. Iya, mau diingat.